Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurdin Baihaqi, CGP Angkatan 10 SDI Al-Maliki Sukodono Lumajang. Video ini merupakan koneksi antar materi budaya positif modul 1.4. Sebelum mewujudkan budaya positif di sekolah, kita perlu mengubah paradigma kita tentang belajar dan mulai memahami teori kontrol yang berisi pemahaman bahwa realitas kebutuhan setiap orang berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita yang berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan model berpikir menang-menang. Guru harus mampu mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat diwujudkan dengan menerapkan konsep-konsep penting seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan sekolah, serta penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif yaitu disiplin diri atau kemampuan mengontrol diri yang berasal dari motivasi internal berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Dengan adanya disiplin positif di sekolah, maka setiap warga sekolah mampu menjalankan perannya masing-masing dengan penuh kedisiplinan dan tanggung jawab dari dirinya sendiri. Yang kedua, 3 macam motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Contohnya, anak yang takut dihukum akan mentaati peraturan agar terhindar dari hukuman atau ketidaknyamanan. 2. Untuk memperoleh imbalan atau penghargaan orang lain. Contohnya, anak yang senang dipuji atau diberi hadiah akan semangat dalam melakukan sesuatu. Namun saat tidak memperoleh pujian atau hadiah, dia cenderung menjadi lebih malas melakukannya. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya, ketika seseorang memberi makan kucing yang sedang kelaparan karena yakin sesama makhluk Tuhan harus saling mengasihi, maka untuk melakukannya, ia tidak membutuhkan imbalan ataupun pujian, bahkan tidak takut akan suatu hukuman. Jenis motivasi pertama dan kedua merupakan motivasi eksternal. Guru perlu menuntun siswa hingga memiliki jenis motivasi yang ketiga, yaitu motivasi internal. Guru perlu menghindari pemberian hukuman atau penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga, 5 posisi kontrol guru. 1. Guru sebagai penghukum. 2. Pembuat merasa bersalah. 3. Sebagai teman. 4. Sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Untuk mewujudkan budaya positif, guru perlu mengambil posisi sebagai manajer. Dalam posisi manajer, guru bertindak sebagai penuntun murid dalam mengidentifikasi masalah hingga menemukan solusi permasalahannya sendiri. Dengan menggunakan restitusi, guru bertindak sebagai manajer, sekaligus menuntun siswa menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Yang keempat, keyakinan kelas dan sekolah. Segala macam bentuk aturan atau larangan merupakan bagian dari motivasi eksternal. Oleh karena itu, upaya menerapkan disiplin diri demi mewujudkan budaya positif di sekolah perlu diiringi dengan mengalihkan segala macam bentuk aturan dan larangan menjadi sebuah keyakinan. Keyakinan kelas dapat disusun dengan melibatkan murid dalam membuat kesepakatan kelas. Keyakinan kelas tersebut disusun di setiap kelas, kemudian digabung menjadi sebuah keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah tersebut yang menjadi salah satu pendukung dalam terwujudnya budaya positif di sekolah. Yang kelima, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Menurut Guzen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sedangkan segitiga restitusi adalah tahapan yang memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Segitiga restitusi memiliki 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas bertujuan untuk mengubah fokus identitas gagal siswa yang melakukan kesalahan menjadi identitas sukses. Bukan berarti membenarkan sebuah kesalahan, namun guru berupaya menuntun siswa untuk menyadari kesalahannya dan menyadari pentingnya memperbaiki perilakunya agar dapat berperilaku lebih baik lagi.
Memvalidasi tindakan yang salah bertujuan untuk menuntun siswa menemukan sendiri alternatif tindakan yang lebih baik daripada yang dilakukan sebelumnya. Dalam hal ini, siswa dituntun untuk mengenali dirinya sendiri dan bagaimana mengontrol dirinya dalam berperilaku. Menanyakan keyakinan bertujuan menebalkan keyakinan yang telah dimiliki siswa sebagai landasan bagi dirinya dalam berperilaku, serta sebagai benteng dari pengaruh perilaku negatif lingkungan. Dalam penerapannya, proses restitusi memang membutuhkan waktu yang lebih lama daripada hukuman atau penghargaan. Namun, restitusi dampaknya amatlah baik untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Keterkaitan modul budaya positif dengan ketiga modul sebelumnya. Tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid dan menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat murid dapat tercapai dengan mewujudkan budaya positif di sekolah. Guru sebagai ujung tombak pendidikan berperan mengawali terciptanya budaya positif tersebut. Dalam memulai upaya mewujudkan budaya positif, guru perlu memahami nilainya sebagai penggerak, yang diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Dan juga perannya sebagai penggerak antara lain mendorong kolaborasi, memimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas, serta menjadi coach bagi guru lain. Sebagai penggerak, guru juga perlu memiliki visi yang pastinya mendukung terciptanya budaya positif di sekolah. Guru berupaya mewujudkan visi tersebut menggunakan prakarsa perubahan. Pada akhirnya, diharapkan mampu mengantar murid sesuai tujuan pendidikan nasional dan mencapai karakter profil pelajar Pancasila. Saya telah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, di antaranya disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya akan berupaya menerapkan pengetahuan tersebut agar berdampak pada murid, sekolah, keluarga, hingga lingkungan yang lebih luas lagi. Selain itu, saya akan membagikan pengetahuan tersebut kepada rekan sejawat serta orang tua murid, agar dapat bersinergi mewujudkan visi bersama. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah, ternyata memiliki dampak yang lebih berbahaya bagi kondisi siswa daripada guru sebagai penghukum. Karena posisi tersebut menyebabkan siswa yang melakukan kesalahan merasa gagal, rendah diri, dan tidak berharga. Dalam posisi itu, siswa akan kesulitan mengembangkan dirinya karena dihantui oleh rasa gagal. Hal menarik lainnya yaitu bahwa penghargaan tak ubahnya seperti hukuman karena berdampak kurang baik bagi peserta didik, yaitu merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, serta bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan kurang tepat. Saya biasanya mengambil posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah saat anak melakukan kesalahan, dan mengambil posisi guru sebagai teman dalam pembelajaran. Walaupun dalam jangka pendek efektif untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif, ternyata memiliki dampak yang tidak baik bagi murid. Selain itu, dampak tersebut tidak berlangsung lama karena motivasi yang muncul adalah motivasi eksternal. Saya berusaha mengambil peran sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah siswa. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang melakukan tindakan perundungan kepada siswa lain. Saya menggunakan tahapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa penasaran dengan dampak proses restitusi ini bagi siswa. Saya antusias mengimbaskan pengetahuan terkait restitusi ini kepada rekan sejawat. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang harus diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah siswa bersedia terbuka akan permasalahannya serta termotivasi untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer sehingga mampu menuntun siswa bangkit motivasi intrinsiknya untuk berperilaku sesuai keyakinan baik yang dimiliki. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol,
posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah sebagai teman dan pembuat merasa bersalah. Perasaan saya saat itu, saya harus menyadarkan perilaku siswa yang melakukan kesalahan tanpa membuat dia takut kepada saya. Saya berusaha menyentuh hatinya dengan halus sehingga dia menyadari kesalahannya, namun ternyata hal itu kurang tepat. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Saya merasa bersalah kepada siswa saya sebelumnya. Di sisi lain, saya merasa optimis dapat mewujudkan budaya positif dengan menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Pernah, namun tidak seluruh tahapan. Saya hanya melakukan tahapan menstabilkan identitas karena waktu itu siswa sulit untuk mengakui kesalahannya. Saya menyampaikan, Pak Guru tidak akan marah, setiap orang pernah berbuat salah. Namun, saya tidak menuntun siswa untuk menemukan solusinya sendiri, melainkan memberikan berbagai alternatif solusi untuknya. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antar sekolah dan orang tua murid agar terjadi sinergi yang baik antara disiplin positif di rumah dan di sekolah. Demikian koneksi antar materi yang dapat saya buat. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.